Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rihlah. Hari ini hari Ahad, tanggal berapa? 29 Desember 2024. Di tengah hari menuju ke arah asar, tapi asarnya masih lama. Jam 1.43 siang hari. Saya saat ini berada di depan akses masuk Selamat Datang di Perkebunan Malabar. Ya, ini IPDP. Kita ke arah kiri. Ini adalah Perkebunan Teh Malabar. Nah, dari sini kita akan menyusuri jalan ini, perjalanan menuju ke kota Bandung melalui Ciparai. Kalau jalan biasa itu adalah melalui Jalan Raya Pangalengan, kemudian ke arah Jalan Banjaran, terus sampai dengan ke kota Bandung. Nah, ini adalah salah satu opsional dari Pangalengan menuju kota Bandung melalui Perkebunan Teh Malabar. Di kebun teh ini kita akan melihat pemandangan yang indah. Kiri kanan kita dipenuhi oleh kebun teh yang hijau. Apalagi di bulan Desember ini, ya kita lihat ya di sebelah kiri. Di sebelah kiri kita ini tampak pemandangan yang sangat indah. Terlihat dari sini ada pipa-pipa yang panjang mengitari gunung. Dan juga terlihat asap dari sini yang mengepul. Itu adalah dekat objek wisata Wayang Windu. Dari sini memang tidak jauh ke objek wisata Wayang Windu dari Perkebunan Teh Malabar ini. Ada beberapa objek wisata yang tidak jauh dari sini. Objek wisata Wayang Windu Panenjoan. Kemudian dari Wayang Windu Panenjoan itu tidak jauh juga dari situ ada objek wisata Taman Rusa Kertamana, dan di sebelahnya Taman Rusa Kertamana itu ada Rumah Pengabdi Setan, dan di depannya lagi itu adalah Carita Alam, kolam pemandian air hangat. Nah, jadi beberapa objek wisata yang dekat dari Perkebunan Teh Malabar ini. Di Perkebunan Teh Malabar ini juga, apakah masuk area perkebunan teh ini juga atau tidak? Tapi yang pasti dekat. Di sini pun ada beberapa objek wisata lainnya. Mimo Highland, ya ini tidak jauh. Kemudian ada Teh Jangkung. Kemudian nanti juga kita akan melewati kolam pemandian air panas Cibolang. Ada juga ini apa? Cihaniwung ya. Ini tidak jauh dari kebun teh Malabar ini, atau mungkin masuk ke sini atau tidak. Ya nanti kita tahu ya, ada perbatasan, biasanya sudah ada nama desanya. Nah, ini sebelah ini kalau pagi-pagi ini banyak yang berjualan dan ada keramaian di sini kalau di Ahad pagi. Ya kita lihat ya, ini memang di sepanjang jalan pemandangannya akan seperti ini. Cukup panjang juga jalur yang di kiri kanannya ada kebun teh. Dan memang area perkebunan teh di sini itu luas ya. Tepatnya saya tidak tahu sih berapa hektarnya. Bagi sahabat Rihlah yang mengetahui
berapa luas hektar dari perkebunan teh yang ada di area sini, itu boleh silakan untuk menuliskannya di kolom komentar. Di kolom komentar ya. Jadi untuk pengetahuan kita bersama. Dan ada beberapa nama mungkin ya kebun teh di sebelah sini. Apakah ini ada satu nama? Setahu saya tidak satu nama ya. Nanti ada kebun teh apa lagi di depan, tapi nanti kita coba explore saja. Apakah memang ini ada beberapa nama kebun teh di sini ataupun tidak. Hari ini tidak mendung, maksudnya tidak cerah gitu ya. Redup tapi tidak mendung juga, jadi tengah-tengah saja. Udaranya tidak gerah, tidak panas, sejuk. Walaupun tengah hari seperti ini tidak terasa panas terik ataupun gerah, tapi justru yang terasa di perjalanan ini anginnya terasa sejuk. Nah, ini kita lihat kebun teh yang dipangkas. Di sebelah kiri ini adalah kebun teh yang dipangkas supaya kembali berdaun lebat berwarna hijau muda. Jadi daun yang terbarukan ya, kalau untuk bahan bakar ataupun untuk energi yang terbarukan. Jadi bagi sahabat Rihlah, apalagi yang dekat kota Bandung, ya di kota Bandung tidak ada perkebunan teh yang seperti ini. Ini bisa menjadi salah satu destinasi rekreasi yang dekat kota Bandung. Ya, masuk ke sini tidak berbayar. Ya, tidak berbayar karena ini adalah area yang bisa diakses oleh publik. Bukan objek wisata yang dikelola secara khusus. Nah, kalau objek wisata yang dikelola secara khusus, itu tentunya harus ada pendapatan untuk pengelolaannya. Nah, karena ini adalah sebetulnya perkebunan teh yang membentang, maka ini tidak berbayar. Jadi silakan, ini untuk rekreasi dari kota Bandung tidak terlalu jauh, bisa diagendakan menjadi salah satu objek wisata yang menjadi tujuan dalam mengisi hari libur. Ya, dia ada telaga, bukan telaga atau situ ya, tapi saya tidak tahu ini namanya situ apa. Saya belum melihat namanya. Oh ya, dari sini pun kalau kita telusuri terus, oh ini ada nih. Ini situ Cicoledas, situ Cicoledas. Kita sudah melewati situ Cicoledas. Jadi bisa juga di situ untuk perhentian, merenungi nasib ya sambil melihat air, merenungi nasib untuk ya bagaimana kedepannya agar hidup lebih baik. Kita telusuri terus jalan ini sampai dengan nanti ke arah Ciparai, ke arah masjid ya, ada masjid besar di sana. Nanti masjidnya namanya apa? Nanti kita baca sama-sama ya. Kita ikuti terus jalan ini, jangan ditinggalkan rekaman video ini agar bisa mendapatkan informasi yang lengkap. Kita sudah sampai ke kantor induk Malabar. Nah, ini adalah kantor induk Malabar. Ya, kita lewati. Ini masih juga di kiri kanan terhampar kebun teh, dihiasi dengan bebukitan, dengan pohon-pohonan yang rindang. Bahkan di bukit sana, di sebelah bebukitan sebelah kiri, itu adalah bukit yang ditumbuhi oleh pohon yang lebat. Nah, jadi seperti di taman besar, kita seperti jalan-jalan di taman besar,
dan seluas mata memandang itu adalah hamparan hijau, kemudian bukit-bukit dan juga birunya pegunungan. Nah, jadi ini bisa membuat mata kita sejuk, pikiran kita menjadi jernih, dan hati kita menjadi tenang. Karena apa? Kita berharmonisasi dengan alam. Kita bersinkronisasi dengan alam. Indah ya di depan. Kita lihat itu hamparan pegunungan di depan sana. Sambil menikmati perjalanan, merasakan tiupan angin yang sepoi-sepoi. Hah? Cibolang? Ya, di bawah itu tempat kolam pemandian air hangat Cibolang. Bagi sahabat Rihlah yang ingin merasakan hangatnya kolam pemandian di daerah Pangalengan, selain di Carita Alam, di sini pun di jalur ini itu juga ada kolam pemandian Cibolang ya, di bawah sana letaknya. Jadi silahkan untuk mencoba keduanya supaya mendapatkan pengalaman yang lengkap. Dan tentunya setiap tempat mempunyai karakteristik masing-masing. Nah, semuanya kita butuhkan sebagai variatif dalam berekreasi, menikmati pemandangan alam. Jadi semakin banyak variatif, itu tentunya akan menyegarkan jiwa kita. Itu ya, bawah sana kalau akan ke kolam renang pemandian air hangat Cibolang. Ya, itu kan sudah terlihat jalannya ke bawah. Ini indah sekali ya, pebukitan di bawah sana. Jadi di tengah hamparan kebun teh di bawah sana, dan juga selain ada rumah penduduk, itu ada kolam renang pemandian air hangat Cibolang. Silakan sahabat Rihlah bisa mencicipi hangatnya air di sini, di tengah sejuknya alam pegunungan, disertai dengan kicau beburungan yang sekali-kali kita dengar. Ya nggak apa-apa, ini kan pakai bahasa yang aneh ya. Jadi nanti kalau menikmati udah sering, kalau mencicipi kan pikirannya makanan. Ya, jadi nanti kan terjadi kebingungan kenapa alam dicicipi ya. Jadi nanti punya arti yang berbeda ya. Gitu. Nah, jadi jalannya sampai sekarang ini masih beton. Kemudian jalannya berliku-liku tapi tidak ekstrim. Sehingga kita bisa menikmati perjalanan ini dengan santai, dengan nyaman ya. Seolah-olah kalau di tempat wisata itu suka ada mobil yang keliling-keliling tempat wisata gitu. Anggap saja kalau kita naik kendaraan di sini, naik motor misalnya seperti sekarang, kita sedang berkeliling-keliling di objek wisata gitu ya. Kalau misalnya sudah sampai ke ujung sana, balik lagi juga tidak apa-apa. Tapi nanti pulangin jadi kesorean. Kita tidak akan balik lagi, kita akan terus ke bawah, karena ini cenderung jalan ini cenderung terus ke bawah sampai dengan Ciparai. Itu nanti ada masjid besar ya di pertigaan Ciparai yang mengarah ke kota Bandung. Nah, secara umum ini adalah jalannya menurun. Nah, ini ada tempat air yang bergenang juga, dan ada beberapa orang yang memancing. Ya, kita memasuki Desa Wanasuka, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Inilah kawasan Desa Wanasuka, Kecamatan
Pangalengan, Bandung. Ya, tadi desa apa ya? Saya tidak tahu tadi ketika pintu masuk Kebun Teh Malabar nama desanya. Tapi yang sekarang adalah Desa Wanasuka. Kayaknya kita akan melintasi beberapa desa. Nah, ya, terus kita ikuti jalan beton ini menuju ke Kota Bandung melalui Ciparai. Ya. Jalan masih terbentang beton, bukan terbentang ya. Kalau terbentang itu ya bisa jadilah, kalau tali juga terbentang ya. Ini jalan masih jalan beton dari tadi kita masuk dari akses masuk perkebunan teh Malabar. Jalannya jadi sangat enak sekali untuk dilalui dengan kendaraan roda 2 dan tentunya roda 4 pun tidak ada halangannya untuk melintasi jalur ini. Jalur ini adalah jalur yang nyaman untuk dilewati karena tadi ya pemandangan di kiri kanannya menawarkan panorama keindahan bumi Pangalengan, Kabupaten Bandung yang tidak jauh dari kota Bandung. Nah, jadi Bandung Raya ini luas sekali. Ya, di daerah utara banyak objek wisata sampai dengan Tangkuban Perahu sana. Di daerah selatan sampai ke sini ya, Pangalengan dan juga Ciwidey. Ya, jadi Bandung Raya ini kaya akan tempat-tempat wisata alam yang mengitari di sekitar kota Bandung. Jadi bagi masyarakat kota Bandung silahkan untuk mengoptimalkan hari liburnya jika tidak bisa pergi jauh karena waktunya terbatas, bisa ke yang dekat-dekat saja, ke pinggiran kota Bandung, apakah ke Ciwidey, ke Lembang, atau juga ke Pangalengan. Di Ciwidey ini banyak hamparan kebun teh, demikian juga di Pangalengan kaya akan kebun teh. Nah, jadi dua tempat ini penuh dengan hamparan-hamparan kebun teh. Udaranya Ciwidey dan Pangalengan ini hampir sama ya. Hampir sama. Cuman kalau di Ciwidey terutama yang ke dekat daerah Naringgul sana, apa tuh nggak ada sampai itu apa yang ke dekat Naringgul itu memang kalau sore itu suka terjadi kabut. Ini mah enggak ya? Salah ya? Enggak ya, kalau di sini rasanya beberapa kali melintasi jalan ini tidak pernah menemukan kabut. Tapi entah kalau dalam kondisi sore dan hujan lebat, bisa jadi di sini pun ada kabut. Tapi ya saya sendiri sih ketika melintasi jalan ini belum pernah menemukan kabut yang menyelimuti jalan ini. Nah, kita lihat di sebelah kiri ada bukit yang menjulang tinggi. Di depan bukit ini adalah kebun teh, jalan agak sedikit menanjak. Dan di depan kita akan lihat barisan-barisan pohon sepanjang jalan. Indah ya kalau dilihat dari sini. Ini banyak yang dipangkas tanaman tehnya. Kalau sedang bukan berbulu lebat apa tuh namanya, nah, kalau sedang rimbun itu sangat indah sekali. Dan ini ada tanaman-tanaman hias yang ditanam secara sengaja di pinggir-pinggir jalan ini, tentunya menambah keindahan lintasan jalan ini melalui bukit-bukit yang sebelumnya hijau ya. Kalau sebelum dipangkas, bukit-bukit hijau di kiri dan kanannya. Kita lihat ke depan, jalannya tetap bagus. Kita berada di
pagar-pagar pohon yang tadi terlihat ya. Nah, kita lihat kalau pemandangan ke depan di jauh sana itu gunung tampak biru. Jadi ini betul-betul menawarkan panorama alam khas pegunungan. Dulu sebelum dibeton jalan ini pernah ke sini ya, entah tahun berapa saya lupa lagi, tapi belum dibeton. Itu emang jalannya bebatuan, jadi susah sampainya. Nah, begitu dibeton, alhamdulillah jalannya demikian nyaman, dan tentunya bagi pengendara roda 2 dan roda 4 itu akan lebih sering melintasi jalan ini ketika dibandingkan dulu ya, ketika belum dibeton, sehingga otomatis ketika banyak yang lalu lintas di sini, aktivitas penduduk di sini pun akan lebih tinggi dan tentunya akan lebih menghidupkan sektor perekonomian di daerah sini. Nah, ini memudahkan untuk transportasi, untuk katakanlah membawa produk tertentu ataupun untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu dengan jalan yang baik seperti ini. Kita lihat ini jalan relatif sepi, walaupun di hari Ahad ya, tidak banyak orang yang melintas di daerah sini, hanya sesekali dari arah depan kita akan berpapasan dengan kendaraan roda 2 yang lebih banyak daripada kendaraan roda 4. Nah, dari arah belakang saya pun hanya sesekali saja yang menyusul motor saya. Jadi sangat nyaman untuk berkelana melalui jalan ini. Dan di sini tidak ada lampu lalu lintas, tidak ada lampu merah, kuning, hijau ya, jadi tidak ada berhentinya. Terus saja berjalan tanpa ada hentinya. Dan kebun teh ini masih terus berlanjut. Oh, di depan ada plang ya, ada papan nama Forest Hills Kutanagara, wisata alam Forest Hill Kota Nangka, maksudnya glamping ya, Kota Nangka. Ngantuk kameramennya ngantuk. Jadi ada gambar yang terhentak tadi ya. Ada gambar yang terhentak. Ini kita sudah sampai di mana nih? Di Cihaniwung apa? Cihaniwung gitu ya. Kita lihat di sini. Hah? Kita coba berhenti dulu. Nah, itu kita lihat ada Tiwok ya, ada jembatan yang di atas kebun teh. Kemudian di sana ada gazebo juga sampai ke sana, dan ada jembatan di tengah telaga ini, situ ini, dan di atasnya itu ada menara untuk flying fox. Nah, jadi dari sana tuh, dari sebelah sana, tepi air sebelah sana itu ada wahana flying fox langsung melintasi telaga ini. Jadi, dan di depan Cihaniwung ya, itu ada masjid di sana. Nah, di sana ada masjid. Jadi sekalian bisa sholat duhur ataupun asar di masjid tersebut. Untuk fasilitas ibadah di depannya ada masjid, jadi sangat memudahkan segala sesuatunya. Bisa makan-makan di sana sambil menikmati riak air dan juga aktivitas flying fox. Masih di jalur ini, jalur hijau kiri kanan, dan di depannya biru meruas, luas dan ruas beda ya.
Ruas berarti persambungan antara dua benda mungkin ya. Jadi memang ini pegunungan kan berluas-luas kalau menyambung ya, seperti itu. Nah, jadi kita masih melihat bentangan-bentangan alam. Banyak kendaraan yang lewat di sini. Ternyata ramai ya. Ketika di titik ini banyak kendaraan yang menyusul. Kita berhenti dulu untuk menikmati alam di sini. Nah, ini di depan perbukitan hijau dan juga lelebatan pohon-pohon di belakangnya. Indah ya, ini ada pohon di atas bukit dan juga ada cuitan-cuitan burung. Burung apa itu namanya saya juga tidak tahu, tapi yang pasti terdengar suara burung. Nah, di sana ada tugu perbatasan desa apa? Nanti kita akan lewat ke sana. Hampir keluar ya dari jadi di sini merupakan akhir dari hamparan kebun teh yang terbentang dari depan tadi ketika kita masuk melalui gerbang kebun teh Malabar. Memang masih ada ini beberapa kebun teh, tapi sudah tidak banyak. Di depan pun masih ada bukit kebun teh. Tapi sudah setelah bukit tersebut lewat, itu akan hilang kebun tehnya ya, digantikan dengan pohon-pohon dan semak-semak di sepanjang jalan dan tentunya perumahan warga. Kita lihat di depan, ini adalah pohon pinus ya, tempat wisata juga ini. Di depan ini adalah di samping kanan, ini juga ada tempat wisata yang banyak hutan pinus di sini. Bakawa ya, hutan pinus di sini. Saya pun pernah ke sana dan memang kalau kita berada di sini, ini cuacanya selalu seperti ini ya, jarang apa tidak pernah juga gitu. Cuacanya panas terik di sini, selalu redup ya ketika kita di sini gitu. Cuacanya akan seperti ini. Apakah memang kebetulan saja setiap melintas ke sini cuacanya seperti ini? Kenyataannya sih saya belum pernah lewat sini dengan cuaca panas terik. Nah, mau bagi sahabat inilah yang sudah pernah lewat sini dan kondisinya panas terik, ya silakan ya untuk menuliskannya di kolom komentar ya. Kalau saya sendiri ketika melewati jalan ini belum pernah cuacanya terik atau panas membara, itu belum pernah. Ini adalah hutan dan semak-semak ya. Di depan nanti akan ada situ Cisanti, titik 0 Sungai Citarum. Ini sudah tidak jauh. Hah? Sudah? Ya, di sebelah sana ya, di balik rimbunan pohon pinus ini ada titik 0 Sungai Citarum. Kita lihat nih pintu gerbangnya, sungai ya, Sungai Citarum betul. Titik 0 Sungai Cisanti. Kita lihat sebentar lagi akan melintas di depan pintu masuk Cisanti. Ini sudah berganti ya dari kebun teh
semak-semak dan hutan. Sampai sana sih ada hujan agak banyak ya. Mudah-mudahan sempat merekam sampai beberapa kilo ke depan ya. Nah, ini adalah sebelah kiri Wana Wisata Situ Cisanti ke sebelah sana. Ya, jadi ke sebelah sana itu adalah titik nol Sungai Citarum atau Sungai Cisanti. Silakan dikunjungi. Selain tadi objek wisata pohon pinus ya, PKH kalau tidak salah. Baik dari arah kota Bandung, itu kan dari arah depan saya kedatangannya. Kalau dari arah perkebunan teh Malabar ya, posisinya seperti yang sedang saya lakukan saat ini saat mengendari motor ini. Di depan itu adalah banyak perubahan penduduk ya, jadi walaupun ini daerah pegunungan dan buktitan, tapi di tempat-tempat tertentu itu sudah banyak rumah penduduk. Kita terus melanjutkan, ini jangan lurus, kita mengambil jalan ke arah kanan. Tujuan kita adalah ke kota Bandung melalui Ciparai. Di ujungnya itu jalan ini sampai dengan ke masjid di pertigaan yang ada di Ciparai sana. Nanti kita baca sama-sama itu masjid apa ya yang ada di Ciparai nanti. Ikuti terus ya perjalanan menyusuri Pangalengan sampai dengan Ciparai menuju kota Bandung. Kita lihat di sebelah kanan itu ada padang gitu ya. Padang dengan tanaman bawang daun. Hijaunya ada dua macam tuh. Aduh. Ada warna hijau tua dan juga ada warna hijau yang cerah. Di sini kalau kita melintasi di lereng-lereng bukit ini, kita akan menemukan beberapa tempat dengan tanaman bawang daun. Contohnya di atas nih ya. Di atas ini ada tanaman-tanaman bawang daun. Nah, jadi memang kayaknya ini menjadi salah satu tempat produksi bawang daun yang mensuplai ya kebutuhan bawang daun mungkin di Bandung Raya ataupun Jawa Barat kayaknya. Nah, ini sebagai salah satu supply kebutuhan bawang daun masyarakat Kota Bandung ataupun Bandung Raya ataupun mungkin Jawa Barat ya, mungkin ya. Gitu. Tapi di sini memang banyak tanaman-tanaman bawang daun di beberapa lebah. Nah, jadi kita akan disuguh. Kalau tadi di sana kebun teh. Nah, kalau kita sedang di posisi sini melintasi jalan yang di lereng ini, kalau lihat ke arah kanan itu adalah di bawahnya rumah perumahan dan juga beberapa kebun ya, kebun yang yang ditanami oleh bawang daun. Nah, jadi tempat ini mempunyai ciri khas perkebunan palawija ya, palawija. Nah, di depan saya juga ini ada apa nih, tanaman salada ya, tanaman salada. Kita lihat ya nih di lereng bukit ini ditanami oleh pohon salada. Jalannya beton terus ya dari tadi, tidak putus dan cukup ya dari dua arah untuk kendaraan roda 4. Dominan jalan masih menurun. Dan banyak perumahan-perumahan di kiri kanan di sepanjang jalan ini. Nah,
Di samping pohon-pohonan dan semak-semak ini di beberapa tempat kembali dipenuhi ya oleh perumahan-perumahan penduduk yang berada di sekitar jalan ini. Jadi memang jalan ini, nah ini azan ya, kita belum menemukan masjid yang bisa parkir kendaraan motor nih. Kita cari lagi ya, karena sudah waktunya untuk menunaikan sholat asar. Di depan juga ada masjid nih. Ini depan ada masjid. Kita parkir nggak nih? Bawah ya. Susah parkirnya nih. Kita cari lagi masjid yang bisa parkir kendaraan nih. Jadi yang halamannya bisa parkir kendaraan. Saya yakin di tempat seperti ini akan banyak masjid yang bisa ditemui ya. Kita terus untuk menyusuri jalan ini. Kita lihat kiri kanan bawang daun dan kita melihat pegunungan ya, yang indah tuh di sebelah kanan, mengingatkan saya pada pegunungan yang ada di Naringgul. Kalau kita akan pergi ke pantai selatan ataupun pulang dari pantai selatan, itu di daerah Naringgul banyak bukit-bukit dan pegunungan. Nah, jadi pun jalur antara Pangalengan dengan Ciparai, kita lihat di depan ini beberapa pegunungan yang demikian besar menemani kita dalam perjalanan. Nah, lihat ya, hamparan bawang dan juga rumah penduduk. Kita akan ke bawah sana tuh, ke jalan bawah. Di depan kita dihiasi dengan gunung-gunung sebagai pasak bumi. Nah, kita akan ke bawah ke sebelah sana, jalannya memutar. Ini lapangan sepak bola ya. Namanya itu nanti di bawah kita baca. Jadi jalur ini jalur yang indah ya untuk dilewati, selain jalur utama Pangalengan ke Bandung via Jalan Raya Pangalengan Van Berling. Waduh, namanya Van Berling ini. Nah, kita lihat ya sebelah kanan ada gunung yang demikian besar dengan hutan belantara yang lebat, tinggi ya. Kayaknya belum pernah ada orang yang naik ke atas sana kayaknya. Mungkin ya, gunung ini termasuk daerah pegunungan pendakian atau tidak? Kalau gunung pendakian pastinya ada ya. Kita lihat dari atas sana ya, dari menara sana. Nah, kita terus ke bawah, ternyata memang ini terus menurun ke bawah. Ini ya. Nah, kita sholat dulu ya ke Masjid Al-Hidayah. Alhamdulillah, setelah menyusuri jalan dari akses masuk perkebunan teh Malabar, sampai saat ini kita sudah berada di Ciparai. Di depan ada masjid ya, pertigaan yang mengarah kota Bandung. Jadi sahabat Rihla, jalannya bagus, mulai dari Pangalengan tadi perkebunan teh sampai dengan di Ciparai ini, itu jalannya beton, tidak putus-putus ya, hanya di beberapa tempat ada jalan bukan beton, jalan aspal, tapi menyambung beton kembali. Secara umum nih jalannya beton, hampir semuanya beton ya. Nah, kita sekarang sudah sampai di Ciparai. Sudah sampai di Ciparai. Ini tandanya sebenarnya
dari tadi sudah sampai di Ciparai ya sebetulnya, tapi maksud saya kita sudah sampai di pertigaan yang akan mengarah ke kota Bandung. Jadi kita hari ini menyusuri perjalanan dari Pangalengan menuju kota Bandung melalui Ciparai. Nah, ini di depan di sebelah kiri ada masjid besar. Kita akan baca nama masjidnya. Nama masjidnya apa nih? Mana nama masjidnya? Depannya kayaknya. Ini alun-alun kayaknya. Alun-alun Ciparai. Nah, ke kota Bandung kita ke sebelah kiri ya. Ke sebelah kiri melintasi masjid besar ini. Kita akan baca nama masjidnya apa? Coba kita cari. Masjid Besar Ciparai. Mana? Nggak ada ya namanya ya? Nanti ada Yayasan Masjid Besar Ciparai. Saya tidak membaca nama masjid pelangnya gitu maksudnya ya. Pelang masjid yang besar, nama masjidnya. Tapi di situ ada nama Yayasan Masjid Besar Ciparai. Jadi dari Pangalengan pulang ke kota Bandung melalui jalur Kebun Teh Malabar sampai dengan Ciparai ini disuguhi oleh pemandangan yang indah. Kebun teh, hutan, pegunungan, bebukitan, semak-semak. Ini mewarnai perjalanan sepanjang jalur Pangalengan sampai dengan ke Ciparai ini. Nah, jadi bagi sahabat Rihla sebagai opsionalnya selain melalui jalan raya Pangalengan, Banjaran ya sampai ke Dayakolot Kota Bandung, ini bisa melalui jalan ini yang ditempuh. Jangan khawatir, jalannya sudah baik untuk dilewati oleh kendaraan roda 2 sampai dengan roda 3. Sahabat Rihla, tentunya dari perjalanan yang sudah kita lalui, baik di episode saat ini ataupun juga episode sebelumnya, tentunya bukan hanya kelelahan saja yang kita dapatkan. Lebih dari itu adalah pengalaman yang didapatkan selama di perjalanan. Pengalaman apa saja ya tadi ya, kita bisa melihat objek-objek pemandangan yang indah, menyusuri lembah, ngarai, lereng-lereng, kebun-kebun, pesawahan, dan lain sebagainya. Nah, ini tentunya akan lebih menyadarkan kita tentang keindahan alam ini. Dan tentunya dengan kita merasapi, menghayati keindahan alam ini, akan lebih mengenalkan kepada kita yang menciptakan alam raya ini. Jadi pentingnya dalam pengalaman di perjalanan ini kita mengambil hikmah, lebih mengenal lagi siapa yang menciptakan alam raya ini. Mudah-mudahan perjalanan-perjalanan yang dilakukan bisa menjadi referensi, menjadi gambaran umum bagi sahabat Rihla semua ketika akan menyusuri jalur-jalur yang pernah dilalui dalam episode-episode saat ini ataupun sebelumnya, sehingga bisa lebih memahami situasi dan kondisi jalur yang akan dilewati. Jam hari ini sudah menunjukkan pukul 4.39 sore hari di hari Ahad ini tanggal 29
Desember 2024, posisi di Ciparai. Saya mengucapkan jazakumullah khair kepada sahabat semua yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Dan tentunya saya harapkan doanya juga agar saya bisa konsisten, bisa istiqomah, terus melakukan perjalanan dan merekamnya serta menyampaikan kepada sahabat semua, dan channel ini bisa berkembang membawa kemanfaatan bagi sahabat Rihlah semuanya. Dari Ciparai, Kabupaten Bandung, saya sampaikan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.